ada ketidaksabaran sehingga mencari jalan pintas ya dan menabrak konstitusi, merekayasa konstitusi. Ini membuat saya kecewa. Keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah keputusan yang final dan mengikat, tentu saja ini akan menjadi sebuah cara pandang bagi partai-partai koalisi di Koalisi Indonesia Maju dalam mengambil keputusan. Tentu saja itu dissenting opinion dari hakim saya kira sudah termaktub, tercantum dalam sebuah memori hukum yang juga komprehensif sehingga itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diputuskan itu. Kita hormati keputusan MK ya, nanti urusan-urusan klausul apa dan lainnya tanya ke MK, tanya ke pakar hukum, tanya ke penggugatnya. Sekali-sekali penggugatnya ya diwawancara gitu ya. Sering berstatement banyak yang meminta penawaran. Ya silahkan memberikan penawaran, tapi ya tunggu keputusan saya juga dong. Mereka sebenarnya tahu masalahnya ada di mana, tapi mereka pura-pura tidak tahu. Memelintir isu supaya bisa menggiring pikiran masyarakat menjauh dari isu Mahkamah Konstitusi. Pemimpin dunia yang tadi disebutkan, apakah punya paman di Mahkamah Konstitusi? Apakah mereka jadi presiden atau perdana menteri lewat utak-atik konstitusi dan menurunkan batas usia? Itulah bedanya dengan Gibran yang menurut aturan masih belum layak, tapi dipaksa jadi layak berkat Mahkamah Konstitusi. Please deh, jangan membodohi orang lain dengan cara mengalihkan topik utama. Ini sudah terbukti siapa yang diuntungkan dari pasal 90. Tidak ada, tidak bukan ya, selain dari Gibran. Nah, kalau kemudian mahkamah berdasarkan ini, seharusnya sudah bisa memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran etik berupa konflik kepentingan dan nepotisme. Gibran yang akan diusulkan ya, saya kira justru ini bisa memperlemah posisi Prabowo sendiri. Muncul isu ya yang kemarin juga dimutus di Mahkamah Konstitusi, yaitu masalah politik dinasti. Nah, ini yang kemudian saya kira akan dikapitalisasi oleh masing-masing lawan ya. Oke. Di situ justru kelemahannya ya, bagi Gibran gitu ya. Nah, Sudah sangat terang benderang bahwa ada pelanggaran kode etik dan konsekuensi bahwa tidak sahnya putusan itu. Konsekuensi lanjutnya, secara logika hukum tata negara, maka tidak bisa putusan 90 itu dijadikan dasar untuk Gibran memenuhi syarat karena putusannya sendiri tidak sah. Dan karena itu kalau tetap dipaksakan, pada gilirannya ini bisa membuat pencalonan Gibran juga menjadi tidak memenuhi syarat. Mereka sebenarnya tahu masalahnya ada di mana, tapi mereka pura-pura tidak tahu. Memelintir isu supaya bisa menggiring pikiran masyarakat menjauh dari isu Mahkamah Konstitusi. Pemimpin dunia yang tadi disebutkan, apakah punya paman di Mahkamah Konstitusi? Apakah mereka jadi presiden atau perdana menteri lewat utak-atik konstitusi dan menurunkan batas usia? Itulah bedanya dengan Gibran yang menurut aturan masih belum layak, tapi dipaksa jadi layak berkat Mahkamah Konstitusi. Please deh, jangan membodohi orang lain dengan cara mengalihkan topik utama.